Halo, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Pertemuan kali ini kita membahas tentang satu tema, yaitu jalan disiplin mengikut Tuhan. Pembelajaran ini dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Memang ini diperuntukkan untuk peserta siswa kelas 7, tapi tidak menutup kemungkinan kita dapat belajar supaya kita diperkaya dalam pembelajaran ini. Mari kita memulai pembahasan. Setiap hari adalah tentang pilihan. Pagi ini, pilihan apa yang sudah kamu buat? Apakah bangun pagi tepat waktu atau menunda? Langsung merapikan tempat tidur atau meninggalkannya? Pilihan-pilihan kecil ini membentuk harimu. Pilihan besar mana yang akan kamu ambil hari ini? Mari kita belajar dari sejarah yang mengubah kehidupan satu bangsa. Di akhir hidupnya, pemimpin besar bernama Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Ia menantang mereka untuk membuat suatu keputusan yang paling penting. Siapa yang akan mereka layani? Hal ini terungkap di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan yang benar-benar harus mutlak dan tentunya mendapat risiko. Dari pilihan Yosua ke pilihan kita. Pilihan Yosua adalah sebuah komitmen total untuk mengikuti Tuhan. Bagi kita hari ini, komitmen itu tidak kita ucapkan di medan perang, tetapi kita wujudkan di setiap hari melalui disiplin. Maka disiplin adalah cara kita berkata ya kepada Tuhan lewat tindakan nyata di rumah dan di sekolah. Jadi apa sebenarnya sih disiplin? Maka di sini disiplin bukan sekedar aturan. Ini bukan tentang daftar jangan, tetapi tentang mengapa kita melakukannya. Jadi perlu dipahami dalam hal ini. Maka disiplin latihan sadar. Seperti atlet yang berlatih, kita melatih diri untuk taat dan menjadi lebih baik. Dan juga disiplin itu menyatakan pengendalian diri. Kemampuan untuk mengatakan tidak pada keinginan sesaat demi tujuan yang lebih mulia. Dan juga disiplin di sini pemaparannya adalah buah iman. Disiplin adalah sebuah yang tumbuh secara alami saat kita memilih untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ini perlu kita sadari, khususnya peserta didik, supaya kita makin diperkaya pemahaman tentang disiplin bagi Tuhan. Mengapa pilihan ini begitu penting? Maka tanpa disiplin di sini dipaparkan, hidup akan kacau, tidak terarah, dan potensi diri yang tidak pernah tercapai, hubungan dengan keluarga dan teman menjadi sulit. Itulah disiplin yang tidak ada disiplinnya atau tanpa disiplin. Hidup yang teratur, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, terutama prestasi, karakter kuat, hubungan yang sehat, menjadi berkat bagi orang lain. Maka di sini ditekankan, hidupmu adalah teman yang Tuhan percayakan, atau disiplin adalah cara kita untuk menjadi kuat. Disiplin di rumah, bagaimana kita mewujudkan ibadah sehari-hari. Nah, di sini dipaparkan tanggung jawab mengerjakan tugas rumah, membersihkan kamar, membantu orang tua tanpa harus terus-menerus diingatkan. Dan juga waktu, mengatur waktu jadwal harian yang seimbang antara belajar, bermain, gadget, istirahat, dan waktu bersama keluarga. Mengenai sikap, menunjukkan hormat kepada orang tua dan saudara dengan perkataan dan perbuatan, bahkan saat berbeda pendapat.
Dan juga di sini dituntut kejujuran, berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Itu disiplin bagaimana diwujudkan dalam keseharian. Maka disiplin di sekolah memuliakan Tuhan lewat belajar. Ya, jadi ini bukan hal yang aneh pemaparan. Maka dimanapun kita berada, baik sebagai status pelajar, mahasiswa, orang tua, pekerja, di sini dituntut kehadiran, datang ke sekolah tepat waktu, dan mengikuti semua pelajaran dengan sungguh-sungguh. Tentu tugas dikerjakan atau PR dan tugas sekolah dengan usaha terbaik, bukan asal jadi atau menyontek. Banyak siswa mengerjakan penugasan copy paste tapi tidak paham, maka akhirnya pun akan ketahuan ketika diperhadapkan dengan ujian atau SAS sumatif akhir semester. Maka inilah menjadi kendala peserta siswa tidak pernah menyadari betapa pentingnya kita disiplin belajar. Sikap menghargai guru dan mendengarkan saat pelajaran dan tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Ya, itu kalau kondisi juga di sekolah, dimanapun itu terjadi sebenarnya. Integritas, menjaga kejujuran saat ulangan dan ujian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi, mari kita belajar dengan hal ini. Saudaraku yang terkasih, khususnya pelajar, jalan ini tidak selalu mulus, maka tentu ada tantangan yang akan kamu hadapi atau kita hadapi. Terkadang dalam benak pikiran kita rasa malas, suara di kepala yang berkata nantilah, nanti sajalah, atau capeklah, sikit-sikit mengeluhlah. Dan juga ada godaan di kita, notifikasi, game, media sosial yang tidak ada habis-habisnya. Dan juga pengaruh teman, ajakan untuk melakukan hal yang tidak benar atau meninggalkan tanggung jawab. Dan juga perasaan gagal, merasa putus asa ketika segala kegagalan berdisiplin. Jadi itulah jalan yang ditempuh. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Maka kembali kepada pribadi bagaimana menyikapi hal ini. Mari kita persiapkan diri kita dengan disiplin. Maka hal ini kamu tidak berjalan sendiri. Sumber kekuatan ya ada. Bagaimana kita menjalani kesulitan itu? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah tiada jalan, yaitu berdoa. Mulai dan akhiri harimu dengan doa, meminta Tuhan memberimu kekuatan dan hikmat untuk memilih yang benar. Selanjutnya ingat mengapa. Ya. Saat merasa malas, ingatlah kembali komitmenmu kepada Tuhan. Ini adalah ibadah. Jadi perlu ada daya ingat terus menerus, menyadarkan diri terus menerus, supaya kita jangan terseret dengan keadaan seperti itu. Maka cari dukungan. Hal ini perlu ada pertemanan atau lingkungan yang sehat. Ceritakan tantanganmu pada orang tua, guru, atau teman seiman yang bisa menguatkanmu. Jadi jangan asal berteman, punya teman tapi tidak mampu memberikan solusi atau memberikan dukungan untuk setiap kesulitan kita. Hal ini juga perlu firman sebagai peta. Baca Alkitab untuk mendapatkan petunjuk dan pengingat akan janji Tuhan. Jadi tantangan kita ini berat, tetapi kita tidak berjalan sendirian. Maka di sini momen Yosua pasal 24 ayat 15 ini, buat rencanamu, tindakan lanjut pribadi. Ini perlu kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan dan menuliskan komitmen. Jadi para peserta didik boleh mengisi hal ini kalau memang ini memperkaya diri Anda untuk membuat Anda semakin mengerti bagaimana pentingnya disiplin itu. Jadi penugasan ini boleh dikerjakan dan menjadi satu pengalaman bagi siapapun yang mengikuti akan konten ini. Maka setiap pilihan kecil membangun sebuah kehidupan besar. Disiplin bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan untuk merawat kehidupan yang Tuhan berikan. Setiap kali kamu memilih untuk mengerjakan PR daripada bermain
Game memilih untuk jujur daripada berbohong. Kamu sedang mengembangkan kembali pilihanmu. Seperti Yosua, kamu sedang beribadah. Pilihan hari ini membentuk masa depanmu dan menjadi kesaksian bagi dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,